Oke, kita masuk ke apa yang kemudian aku lakukan setelah aku punya mimpi masuk ke UI Ilmu Komunikasi, dengan kondisi akademik aku yang sangat bobrok ya. Akhirnya aku melakukan 3 hal ini. Yang pertama, pasang target dan visualisasiin seperti yang udah aku katakan tadi. Aku foto di depan kampus, aku tulis besar di kamar aku, target aku pengen kayak gimana, pengen di mana, kapan, dan tahun berapa gitu. Ya kapan ya, tahun berapa ya? Terus yang kedua, aku nyusun strategi belajar. Dan yang ketiga, tentunya aku doa. Nah, di sini aku paham banget kalau misalnya kita tuh kerja keras aja itu nggak cukup, dan lo tuh juga butuh buat kerja cerdas. Karena ketika lo kerja keras tapi lo nggak kerja cerdas, maka effort yang lo keluarin tuh jadi nggak terarah. Apa yang lo perjuangin itu jadi ngalor ngidol. Asik, ngalor ngidol tuh ke utara dan ke selatan. Ibaratnya tuh kayak mencar-mencar dan kamu tuh nggak tahu apa yang harus kamu lakukan. Makanya step selanjutnya adalah ini yang aku sampaikan ke teman-teman, disclaimer banget. This is what works for me, and these things itu mungkin nggak works buat teman-teman gitu. Jadi ini berhasil aku terapkan kemarin, tapi mungkin juga tidak cocok sama teman-teman. Cuman pengen ngasih disclaimer aja sih di awal gitu. Tapi seenggaknya aku pengen ngebagi sedikit insight tentang apa yang aku lakuin. Yang pertama, dalam menyusun strategi belajar itu kita harus nentuin nih, kita paling efektif tuh belajar kayak gimana. Apakah kita tipikalnya orang yang harus dengerin materi, atau harus ngebaca, atau harus dijelasin sama teman, atau harus ngejelasin sama teman. Apakah kamu tipikal orang yang bisa belajar di keramaian, ataukah kamu tipikal orang yang benar-benar harus fokus, nggak boleh ada distraksi sama sekali gitu. Nah, ini teman-teman harus menentukan cara belajar mana sih yang paling efektif buat teman-teman. Karena setiap orang tuh beda-beda banget, dan ini benar-benar harus dikomposisikan sesuai dengan kapabilitas teman-teman. Yang kedua adalah kita harus memetakan materi yang harus dikuasai. Seperti apa contohnya? Misalnya nih, dulu kan waktu di zaman aku tahun 2019 itu kita UTBK kan TPS dan yang soshum kan ya. Nah, waktu itu aku belajar pakai Zenius. Ini bukan endorse, bukan apa, cuman aku pakai Zenius. Aku tuh layout semua nih, dan aku list semua daftar-daftar materi apa aja yang aku butuh untuk kuasai. Jadi di list tuh semuanya, materi-materi apa aja, dari pelajaran apa-apa aja, dan itu benar-benar terperinci. Misalnya sosiologi, bab satunya apa, bab 2-nya apa, bab 3-nya apa, bab 4-nya apa. Nah, aku nggak benar-benar ngulang dari materi kelas 10 sih, karena waktu itu aku IPA juga kan. Tapi yang aku lakukan tuh, aku ngelihat modul yang udah ada di Zenius gitu. Jadi kayak ngelihat aja gitu modulnya, terus materi-materi apa yang sekiranya tuh sering keluar di UTBK kayak gitu. Nah, udah selesai kan nih di list semua materi yang harus dikuasai. Poin selanjutnya adalah yang ketiga, kita harus menyelesaikan materi. Jadi karena aku dulu anak IPA dan aku bener-bener nggak tahu sama sekali tentang dunia per-IPS-an, makanya aku targetin tuh untuk menyelesaikan materi. Setelah materi yang aku selesaikan semuanya, aku baru yang poin nomor 4 itu perbanyak latihan soal. Nah, yang terakhir adalah susun timeline. Susun timeline ini penting banget teman-teman. Kenapa? Karena kita nanti jadi tahu, misalnya nih, teman-teman tahun 2021 kali ini kebanyakan ikut UTBK besok. Aku nggak tahu sistemnya kayak gimana, dan aku nggak tahu kapan ya. Tapi katakanlah UTBK tahun depan itu berlangsung pada bulan April tanggal 5 gitu. Nah, teman-teman harus bisa memetakan nih, dari target sekarang sampai tanggal 5 April 2021, apa aja yang harus teman-teman capai dalam waktu itu. Kayak misalnya contoh, dulu pas waktu aku SMA, karena aku tahu aku anak organisasi, dan udah aku ceritain tadi, kelas 12 semester 1 aku masih main, masih organisasi, dan masih ngurus kepanitiaan, masih sering pulang malam juga.
Waktu itu, aku susun timeline dan aku menargetkan diri aku untuk, eee, menyelesaikan materi di semester 1. Jadi di semester 1 itu kerjaan aku bener-bener ngejar materi. Ngejar materi dari mana? Dari Zenius. Aku ngerangkumin materi dari Zenius. Karena memang itu cara yang paling efektif buat aku. Nah, terus di semester 2 aku perbanyakin latihan. Jadi semester 1 menyelesaikan materi semuanya, terus semester 2 baru aku mulai latihan. Nah, mungkin sebanyak apapun materi yang kita kuasai itu mungkin akan terlalu lebar gitu ya, dan kayak masih di surface banget dan belum tentu sesuai sama soal-soal yang kita kerjain. Nah, makanya ketika kita latihan soal, ketika aku dulu latihan soal pas waktu semester 2, yang aku lakukan itu adalah aku nulis penjelasannya di samping soalnya. Misalnya soal nomor 1 mengatakan tentang ABCD gitu, terus dijawab tuh. Nah, dijawab aku juga harus tahu pembahasannya. Jadi ketika aku juga ngerjain soal dan memperbanyak latihan soal, di saat itu pula aku nge-refresh dan memperkaya materi-materi yang sebelumnya itu belum aku kuasai ternyata, kayak gitu loh. Oh iya, timeline itu juga penting banget teman-teman. Kayak misalnya, ini nanti teman-teman bisa mengatur sendiri bagaimana sih porsi belajar yang tepat, yang pas juga buat teman-teman, dan tahu juga nih kegambar ke depannya berapa hari lagi aku punya waktu untuk bisa mencapai target ini, kayak gitu. Dan sebenarnya timeline ini bisa fleksibel dan bisa diperinci banget. Misalnya kayak dari semester 1 dulu aku kan target untuk menyelesaikan materi. Pas waktu semester 1 misalnya di bulan pertama aku target untuk menyelesaikan sosiologi bab 1, bab 2, bab 3 gitu. Selanjutnya di bulan kedua targetnya menyelesaikan apa-apa seperti itu. Dan timeline juga bisa berguna juga untuk mengatur pola belajar teman-teman. Pola belajar teman-teman tuh kayak gimana, kayak gitu. Spare waktu yang teman-teman butuhkan itu nanti jadi terjadwal juga di situ.